Matahari dari Gao. Kisah sang penakluk Raja Sunni Aliber. Bab Ain, anak sungai Niger. Di sebuah malam tenang di tanah subur di tepi sungai Niger, di jantung Afrika Barat, seorang bayi lahir ke dunia dari garis keturunan penguasa kecil kota Gao. Tahun itu adalah tahun 1464 Masehi. Anak itu diberi nama Ali, namun kelak dunia akan mengenalnya sebagai Sunni Aliber, sang raja penakluk. Ayahnya adalah penguasa lokal dari dinasti Sunni, sebuah keluarga yang telah lama memerintah Gao namun belum mampu melepaskan diri dari bayang-bayang besar kekaisaran Mali. Sejak kecil Ali sudah menunjukkan keberanian yang mencolok. Ia bertumbuh sebagai bocah tangguh yang tidak gentar berlayar menyusuri sungai Niger, menyusup ke semak, belajar ilmu perang dari para prajurit, dan mendengarkan kisah perang dukun tentang masa lalu kejayaan dan masa depan yang bisa direbut oleh mereka yang berani. Bab 2, warisan yang dirampas. Saat ayahnya wafat, Ali belum dewasa tapi benih ambisi sudah tumbuh. Gao saat itu berada dalam masa penuh ketidakpastian. Mali mulai melemah, Songhai mulai berani memberontak. Sunni Ali muda menyadari satu hal. Ini saatnya merebut warisan besar yang belum sempat digenggam. Ia mempersatukan kota-kota kecil di sekitarnya, menjalin aliansi dengan para saudagar, dan melatih pasukan setia. Ketika akhirnya ia dinobatkan sebagai penguasa penuh Gao, ia tidak hanya menjadi raja, ia menjadi matahari yang bersiap membakar seluruh dataran dengan cahaya ekspansi. Bab 3, petir di langit Mali. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, Sunni Ali mengobarkan perang terhadap kekaisaran Mali yang sedang runtuh. Ia tahu bahwa Songhai tak bisa menjadi besar jika Mali masih mengklaim hegemoni atas Niger. Ia menyerang cepat dan brutal dengan pasukan kavaleri dan armada sungai yang kuat. Satu demi satu kota jatuh ke tangannya, termasuk Timbuktu, pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan yang selama ini dijaga Mali. Ketika Sunni Ali menaklukkan Timbuktu, ia tidak hanya membawa tentara. Ia membawa ketakutan dan kekaguman. Ia membungkam pemberontakan dan memastikan kota itu tunduk. Namun ia juga memelihara pusat-pusat pendidikan, karena ia tahu kekuatan Songhai tak hanya berasal dari pedang tapi juga pena. Bab 4, jatuhnya Jene. Setelah Timbuktu, target berikutnya adalah Jene, kota dagang dan ilmiah yang terkenal. Sebagai tempat bertemunya para cendekia dan saudagar, Sunni Ali mengepung Jene. Selama 7 tahun sebuah pengepungan yang menjadi legenda. Tidak dengan serbuan semata, namun dengan kecermatan, diplomasi, dan kekuatan tekad. Pada akhirnya Jene jatuh. Penduduknya takluk bukan karena kekalahan semata, tapi karena mereka akhirnya percaya bahwa masa depan lebih cerah di bawah kekuasaan Sunni Ali. Bab V, sang raja sungai dan padang. Kekuasaan Sunni Ali tidak hanya meluas secara geografis, namun juga struktural. Ia membangun sistem militer permanen, memperbaiki jaringan perdagangan dari utara Sahara sampai pesisir barat. Ia mengawasi pembangunan armada di sungai Niger, memastikan Songhai menguasai jalur air dan darat. Ia adalah seorang penguasa unik beragama Islam, namun tetap mempertahankan tradisi leluhur Afrika dalam praktik kenegaraannya. Ia tidak segan memerangi kelompok-kelompok Muslim Ortodoks jika mereka menentang kekuasaannya, seperti yang terjadi dengan para ulama yang menantangnya di Timbuktu. Bagi Sunni Ali, kekuasaan dan stabilitas adalah kunci, bukan tafsir tunggal atas agama. Bab 6, Dewa dan Raja. Legenda lokal menceritakan bahwa Sunni Ali bukan hanya manusia biasa, tapi titisan roh sungai, makhluk sakti yang bisa menghilang di kabut. Pergi dan muncul di malam hari dari air Niger. Ia digambarkan sebagai raja yang bisa memerintah badai, menyuruh hujan berhenti, dan membuat musuh gemetar hanya dengan namanya. Terlepas dari benar tidaknya kisah itu, satu hal pasti, di bawah kekuasaannya, Songhai berubah dari kerajaan lokal menjadi kekaisaran terbesar di Afrika Barat. Bab 7, Senja terakhir. Di penghujung hidupnya, pada tahun 1492, Sunni Ali masih menjadi sosok yang tak tertandingi. Namun ajal datang tiba-tiba. Ada yang mengatakan ia tenggelam di sungai Niger saat kembali dari sebuah kampanye. Ada pula yang percaya ia dibunuh oleh lawan politik. Apapun kebenarannya, dunia kehilangan sang raja besar dalam misteri. Namun warisannya tetap hidup. Songhai telah menjadi kekaisaran besar, dan setelah kematiannya, kekuasaan berpindah ke keponakannya, Askia Muhammad, yang meneruskan pembangunan Sunni Ali dan membawa Songhai pada puncak kejayaan. Penutup, warisan sang penakluk. Sunni Ali akan selalu diingat sebagai raja penakluk, pembangun fondasi kekaisaran, dan raja yang mengubah peta kekuatan Afrika Barat. Ia bukan hanya menaklukkan kota dan tanah, tapi juga imajinasi rakyatnya. Isyarullah Quraisy yang tahu bahwa sejarah tidak ditulis oleh mereka yang diam, tetapi oleh mereka yang berani mengguncang bumi. Apa saja yang dicapainya? 1. Membebaskan Gao dari bayang-bayang Mali. 2. Menaklukkan Timbuktu dan Jene. 3. Mendirikan angkatan bersenjata permanen yang kuat. 4.
menguasai jalur perdagangan Sahara. 5. Membangun sistem pemerintahan efisien, berbasis militer dan loyalitas pribadi. 6. Menyeimbangkan pengaruh Islam dengan tradisi lokal. 7. Menjadi pionir dalam menjadikan Songhai sebagai kekaisaran regional terbesar di Afrika Barat sebelum Askia Muhammad. 8. Membangun reputasi sebagai tokoh legendaris dalam tradisi lisan Afrika. Bab 0. Riuh warisan dan bayang-bayang kekuasaan. Setelah kematian Sunni Ali pada tahun 1492, seluruh wilayah Songhai berguncang. Rakyat berkabung. Kota-kota besar seperti Timbuktu, Jene, dan Gao diselimuti kabut duka. Sungai Niger yang tenang seolah menjadi perwujudan kesedihan itu mengalir perlahan, membawa nama sang raja ke setiap lekuk tanah yang telah ia taklukkan. Namun kekosongan takhta adalah pisau bermata dua, ia bisa melahirkan perdamaian atau pertumpahan darah. Sunni Ali telah mengangkat putranya Sunni Baru sebagai penerus, tapi kekuasaan yang besar selalu menumbuhkan ambisi-ambisi tersembunyi. Bab name kemelut suksesi. Sunni Baru memang mewarisi kekuasaan, tapi tidak karisma ayahnya. Ia berusaha untuk menunjukkan kekuatan, namun banyak bangsawan, ulama, dan bahkan rakyat melihatnya sebagai bayangan redup dari raja yang lama. Ketika ia menunjukkan sikap keras kepada kaum muslim ortodoks, sebagaimana ayahnya dahulu, ia malah memperburuk ketegangan. Disinilah muncul nama Muhammad Ture, jenderal kepercayaan Sunni Ali yang cerdas dan saleh. Ia diam-diam mulai menghimpun dukungan, terutama dari kalangan ulama dan pedagang Islam yang ingin melihat Songhai menjadi kekaisaran yang lebih sejalan dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Dalam bisikan malam dan khutbah Jumat, nama Sunni Baru mulai tergantikan dalam hati rakyat. Dan akhirnya, hanya setahun setelah kematian Sunni Ali, perang saudara pun pecah. Bab X, matahari terbit kembali. Muhammad Ture menggulingkan Sunni Baru dalam kampanye cepat dan cerdas. Lalu mengangkat dirinya sebagai penguasa baru dan mengambil gelar Askia Muhammad. Tapi ia tidak mengubur warisan Sunni Ali, justru ia melanjutkannya, bahkan menyempurnakannya. Ia menjaga apa yang telah dibangun Sunni Ali, struktur militer, jaringan perdagangan, dan stabilitas wilayah. Namun Askia Muhammad menambahkan sentuhan yang berbeda. Hukum Islam yang lebih formal, sistem pajak yang terorganisir, serta hubungan diplomatik dengan luar negeri, termasuk ke Mekah dan Kekaisaran Ottoman. Di bawah kepemimpinan baru itu, nama Sunni Ali menjadi simbol keperkasaan masa lalu, semacam dewa penakluk yang mendirikan jalan bagi kejayaan besar Songhai. Bab Juins, nyanyian untuk Raja Lama, di desa-desa sepanjang Niger, para griot, penyair, dan penjaga tradisi lisan mulai menciptakan lagu dan cerita tentang Sunni Ali Ber. Mereka menyebutnya sebagai Raja yang menunggang badai, anak sungai yang mendobrak samudra, bayangan yang menari dalam api perang. Anak-anak tumbuh mendengar kisahnya. Ibu-ibu mengajarkan doa agar anak mereka setangguh Sunni Ali dan bahkan musuh pun di bagian utara dan selatan mengaku bahwa tanah yang mereka injak pernah gentar oleh derap kudanya. Legenda mengatakan bahwa jasad Sunni Ali tidak pernah benar-benar ditemukan. Ada yang berkata ia menjadi ikan sakti yang menyelam di dalam sungai, muncul hanya pada malam hari ketika bulan penuh. Ada pula yang berkata tubuhnya lenyap karena bumi sendiri menelannya, tak sanggup membiarkan sang raja berbaring biasa di tanah fana. Bab 12, warisan dalam darah dan batu. Sungai Niger tetap mengalir, dan kekaisaran Songhai tetap berdiri kokoh berkat fondasi yang dibangun oleh Sunni Ali. Kota-kota besar seperti Timbuktu berkembang menjadi pusat keilmuan terbesar di benua Afrika. Jene, dengan masjid lumpurnya yang megah, tetap menjadi pusat spiritual dan budaya. Namun para pemimpin berikutnya tahu, mereka semua berjalan di jalan yang dibuka oleh seorang raja yang tidak takut perang, yang tidak tunduk pada doktrin buta, dan yang percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari keberanian bukan gelar. Penutup, nama yang tak pernah mati. Sunni Ali Ber tidak hanya menjadi raja dalam arti kekuasaan. Ia menjadi lambang semangat Afrika Barat, semangat penaklukan, pertahanan kemajuan dan keberanian menantang dunia lama. Kekaisaran Songhai, di bawah cahaya matahari yang pernah ia nyalakan, terus bersinar hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16 karena serangan dari Maroko. Namun hingga hari ini, nama Sunni Ali masih disebut di lorong-lorong Universitas Kuno Timbuktu, di antara para penyair di padang gurun Sahara, dan di tengah nyanyian rakyat yang mengenangnya sebagai matahari dari Gao. Jika engkau ingin menjadi raja sejati, jangan hanya duduk di singgasana. Masuklah ke medan perang bersama dantur rakyatmu, kenakan debu dan peluh yang sama. Baru setelah itu engkau pantas didengar dan dihormati. Air Niger mengalir sejak zaman nenek moyang kita. Tapi hanya mereka yang
berani melintasinya yang bisa membentuk sejarah. Dan aku memilih untuk tidak hanya melintasi, aku menguasai setiap gelombangnya. Biarlah mereka berkata aku kejam, mereka hanya melihat bilah pedangku. Mereka tidak tahu bahwa di balik setiap benteng yang aku robohkan, aku tanam benih sekolah, perdagangan, dan kehidupan yang lebih baik. Kuda perangnya harus cepat, tapi hati rajanya harus lebih cepat berpikir. Kekaisaran tidak dijaga oleh tembok, tapi oleh ketegasan yang adil dan tangan yang tak gemetar saat keadilan harus ditegakkan. Aku tidak menaklukkan tanah demi kemegahan, tapi agar anak-anak kami tidak lagi belajar dari derita, agar mereka tahu bahwa di tanah Niger, kita tidak lagi tunduk pada nama asing. Aku membangun kekaisaran bukan dengan emas, tapi dengan darah dan kesetiaan. Ketika aku memandang cakrawala, aku tidak melihat batas. Aku melihat peluang. Di balik gurun ada pasar. Di balik pasar ada kerajaan. Dan di balik kerajaan ada takdir yang menunggu untuk dijemput oleh orang berani. Islam adalah jalanku, namun rakyatku adalah nyawaku. Siapapun yang memisahkan agama dari rakyat telah kehilangan arah. Karena di dalam doa yang tulus selalu ada jeritan ibu-ibu dari desa.